Pagi itu aroma Pagi itu aroma sayur segar di pasar tak mampu mengusir mendung yang menggelayut di hati keluarga Suparman. Di sela kesibukan menata dagangan, ada kekhawatiran yang jauh lebih besar dari sekedar sayur yang tak laku. Tubuh Sulastri yang kian melemah menjadi pengingat pahit bahwa waktu mereka kian sempit, sementara kantong mereka kian menipis. Kata dokter, operasinya harus dilakukan secepatnya. Iya, Bu. Dari jualan sayuran ini aja udah pas-pasan. Apalagi untuk makan kita sehari-hari. Bapak bingung gimana? Aku takut, Pak. Gimana kalau kita nggak bisa lunasin biaya operasinya? Lucu sekali bagaimana wajah orang-orang baik selalu percaya bahwa jika mereka mengikuti aturan, mereka akan selamat. Mereka mengumpulkan recehan seolah itu bisa membeli nyawa. Padahal di gedung-gedung tinggi sana mereka tertawa melihat hitung koin untuk membeli nafas istrimu. Permisi Pak, Bu. Saya dari agen PT Bintang mencari nafkah, ingin menawarkan pekerjaan luar negeri. Apa bisa memantau waktunya sebentar? Bisa Pak. Gimana ya? Jadi, kami memiliki lowongan pekerjaan dengan gaji yang besar, sudah legal, cepat, dan mudah berangkat, serta biaya keberangkatannya ditanggung oleh perusahaan. Ini sangat sesuai untuk keluarga yang ingin memperbaiki ekonomi seperti Bapak ini. Luar negeri? Serius? Biayanya sudah ditanggung? Tujuannya kemana? Iya Pak, kerjanya ke Kamboja, dekat dengan Thailand. Tidak perlu pendidikan tinggi, hanya perlu niat dan loyalitas saja. Permisi Bu, ini rame-rame ada apa ya? Ini nak, kayak lowongan pekerjaan gitu. Ke Kamboja katanya. Biaya berangkatnya gratis lagi. Hah? Serius Bu? Bagaimana Pak? Jika Bapak tertarik, kita bisa ngobrol lebih lanjut. Maaf Pak, kalau masih fresh graduate, bisa nggak ya? Wah, bisa banget Mas. Terutama kamu masih muda, kuat, jadi cocok untuk kerja ke luar negeri. Apalagi dengan gaji yang besar dan masa depan yang terjamin. Sudah aku bilang, kamu kita tipu dengan janji manis yang ditawar. Kenapa dia? Pakai orang. Matahari terbenam di bawah aktivitas yang selama ini dia jalani. Tidak ada lagi alarm pagi yang mendesak. Tidak ada lagi jadwal rapat yang padat. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang mencekik di tengah keramaian. Lucu ya, 4 tahun bangun pagi, belum lagi rebutan transport, belum lagi lembur sampai mata perih, gak digaji lagi, mau selesai cuma dalam hitungan menit. Katanya roda itu berputar, tapi kok aku di bawah aja. Capek ternyata jadi orang dewasa.
Aku meluk juga nggak ada perubahan. Udahlah. Aduh, jangan pakai mata dong. Loh, Mbak, jalan bukan pakai kaki ya? Ah, udah deh, nggak usah bercanda. Maaf Mbak, Kak. Sini saya bantuin. BTW, Mbaknya dari kemana? Pulang kerja. Udah, saya nggak kerja mas. Saya baru aja di PHK. Wah, Mbaknya berarti beruntung nih ketemu saya. Saya dari agen PT Bintang Mencari Nafkah mau nawarin Mbaknya soal lowongan pekerjaan ke luar negeri. Hah? Keluar negeri? Terus? Bener Pak, apalagi kerjaan ini gajinya gede, cepat, legal, dan biaya keberangkatannya ditanggung perusahaan. Hah? Emang ada pekerjaan kayak gini zaman sekarang? Ada loh Mbak, kalau Mbaknya tertarik bisa mengisi beberapa data di formulir ini Mbak. Wah, mau dong mas. Mereka menuntut kesetiaan, mereka memberikan pengkhianatan. Mereka bilang kita adalah keluarga. Sampai saat akan neraka mereka lalu keluarga melendam ke jalan. Kembali ke markas. Felix melaporkan hasil kerjanya hari ini kepada bosnya. Woi bos, gimana? Dapat berapa hari ini Felix? Hari ini aku dapat 1, 2, 3. Tiga bos. Mereka semua percaya dan tergiur dengan tawaran kita. 3 orang Felix. Bagus. Bos Chris pasti puas. Kapan dipercaya mereka? Rencananya sih besok bos, buat ketemu langsung sama bos Chris di Kamboja. Good job Felix. Bagus. Saya suka kinerjamu. Yoi, Felix di bos. Keesokan harinya, Bunga, Cakra, dan Suparman menuju Kamboja. Singkat cerita, mereka bertiga sampai yang di perusahaan yang pokok keluarga. Wah, jadi gila negeri. Anjay, besar lagi tempatnya cuy. Kalau bapak, udah pernah kesini pak? Wah, kalau bapak sendiri sih belum pernah ya nak. Tapi ya juga ya, besar kali tempat ini. Mewah lagi. Bayangin rumah bapak kayak gini. Bapak pengen deh. Ya pak, saya juga pengen punya rumah kayak gini masa depan. Tapi ngomong-ngomong, terus kita apa ya pak di sini? Nggak tahu nak. Bapak aja baru pertama kali di sini. Hehe. Bos? Bukannya saya baru di sini. Mbak juga ya? Oh, maaf mas. Saya kebetulan juga nggak baru di sini. Selamat datang di PT Bintang Mencari Nafkah. Kalian sudah tahu kan apa alasan kalian bisa berhasil sampai ke sini? Bagus. Jadi seperti yang kalian ketahui, ini adalah PT Bintang Mencari Nafkah yang akan membantu kalian untuk bekerja dan mendapatkan uang dengan sangat mudah. Tugas yang perlu kalian lakukan sangat simpel. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Grace. Sebagai pemilik dari PT Bintang Mencari Nafkah ini, kalian nggak usah tegang ya. Di sini kalian bukan sekedar pekerja, tetapi kalian adalah bagian dari keluarga baru kami. Terima kasih bos. Perkenalkan, nama saya Suparman. Saya datang ke sini untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Jadi saya butuh biaya untuk persalinan. Saya menghargai itu, Pak Suparman. Anda adalah orang yang kuat, berani berjuang untuk keluarga. Saya capek bos, dan saya fresh graduate. Saya cuma ingin punya masa depan dan pekerjaan yang jelas. Bagus, pemuda seperti kamu memang aset yang berharga untuk perusahaan. Dan yang di sebelahnya,
Saya malu. Saya baru aja kehilangan pekerjaan. Jadi saya harus mulai dari awal lagi. Tentu saja, ingat, terkadang pintu memang harus ditutup untuk membawa kita masuk ke pintu yang lebih besar. Kamu berada di sini adalah hal yang sangat tepat. Baik, sekarang saya akan jelaskan tugas kalian. Tugas kalian sangat simpel. Kalian hanya perlu membagikan brosur ini ke orang-orang di sekitar kota. Targetnya, 200 brosur per orang dalam 1 hari. Hah? 200? Per hari, Bos? Serius? Yang benar deh. Kerjakan sesuai perintah. Jika target terpenuhi, maka kalian aman. Tapi kalau targetnya tidak tercapai, apakah kami bakal aman? Kalian tidak perlu memikirkan hal itu. Fokus saja pada kerjaan kalian. Baik, selamat bekerja. Jangan kecewakan kami ya. Kemudian mereka bertiga telah berusaha untuk menyebarkan brosur kepada orang-orang. Namun target yang tidak manusiawi itu membuat mereka tidak sanggup untuk memenuhinya. Anjir lah, sehari ada orang, tapi cuma 45 orang. Saya juga cuma 38 lagi. Banyak banget yang nolak. Bahkan saya sempat dimarahi karena nawarin brosur. Aku dapat 2. Ini gak masuk akal. Targetnya begitu mustahil. Tapi kalau kita pulang tanpa target pun, kita bisa apa? Enggak, saya nggak bisa pulang. Istri saya dioperasi. Saya butuh biaya. Tapi Pak, kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Ini semua nggak masuk akal. Tapi, Gak bisa Pak, kita harus pergi sekarang. Kok kemana sih? Kan berdua yang ada di kerjaan ini. Kan semua udah kerjaan ini, kamu butuh biaya. Mau nggak mau, kita harus bisa bertahan. Enggak, ini semua tuh nggak masuk akal. Pekerjaan ini bukan malah menguntungkan kita, tapi malah merugikan kita. Enggak, kita semua harus bisa bertahan. Enggak, nggak bisa. Kita harus pergi aja sekarang. Enggak, kita harus tetap di sini. Nggak bisa. Bisa, Nggak bisa. bisa, Nggak bisa. bisa, Nggak bisa. nggak bisa, Bisa. nggak bisa. Bisa. Ram, Woi, ngapain kalian? Bukannya kerja, malah ribut di sini. Sudah dapat berapa hari ini? Saya 200. Yang benar kamu, udah dapat berapa? Lah, kok malah diam sih? Kamu kerja atau jadi patung? Ah, ya udah, kamu di sebelah, kamu dapat berapa? Saya cuma 38 Pak. Ah, ya udah, kalau kamu? saya boleh Pak? Kalian semua gak becus. Kalian harus menghadap ke bos Grace sekarang. Harapan mereka patah di ruangan ini. Gagal memenuhi target harus menghadapi konsekuensi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bapak Bos, kami menangkap mereka bertiga karena tidak mencapai target. Sudah kuduga kalian akan seperti itu. Bukankah sudah kutegaskan kepada kalian agar kalian fokus saja kepada pekerjaan kalian? Apa Bos? Saya berjanji Bos akan mencapai target. Saya butuh pekerjaan ini Bos. Masih mau kerja? 100 saja nggak nyampe, pakai janji lagi. Diam. Ternyata kalian semua banyak omong juga ya. Tapi saya tidak menerima semua alasan apapun dari kalian. Mesti Aruna, eksekusi. Produser yang dulu mereka juga dengan penuh semangat. Ini tak lebih dari sampai ngomong Allah berkata. Di dalam ruangan hukuman ini, identitas mereka diri sebagai calon pekerja mereka sebagai favorit kesecara orang lain.
Mau kemana sih si pemberontak kecil ini? Sudah, pasrah saja. Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Kau tahu, aku sudah banyak menemui orang seperti ini yang berlagak seperti pahlawan, tapi kau tahu sendirilah mereka menjadi seperti apa. Kau lihat kanan kirimu, yang kau lihat sekarang adalah mainanku saja. Kalian semua bukan manusia, orang seperti kalian. Mana seorang Anda? Anda sama? Silakan saja kau mengungkap sesuatu kami. Tapi nyatanya tidak ada orang yang mendengarkanmu. Sudahlah mendengar ocehanmu itu. Bisa saja kau. Suasana sunyi mendadak pecah. Wajah dengan presenter yang membelah kegelapan. Oke, sekian drama dari kami kelompok Harimau. Semoga ya bagus, bisa dinikmati walaupun tadi ngelek-ngelek dikit. Kami tutup dengan malam tadi. Oh, Santi. Bravo.